Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Miladiah. Organisasi ini pertama dipimpin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, seorang di antara pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Tanfidiyah pertama kali atau istilah saat itu Presiden Tanfidiyah adalah Haji Hasan Gipo. Didukung sejumlah nama tokoh seperti Kiai Dahlan Akhyat Kebon Dalem, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuding, Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari sebutan yang sebelumnya dilontarkan Kiai Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sedang lambang Nahdlatul Ulama dicipta oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, Nahdlatul Ulama mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Kalangan pesantren yang sejak awal dengan gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional 1908 dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 di Kawatan Surabaya yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian keluar dari Nahdlatul Wathon aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar di kawasan Kebon Dalem, Surabaya sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Sebelumnya, sepulang dari menempuh pendidikan Islam di Mekah, Kiai Wahab sempat mendirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kebangkitan Kaum Sodagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Pada perkembangan berikutnya, Nahdlatul Wathon kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selain di Surabaya, juga di Gresik, Malang, Banyuwangi, Semarang, hingga di Menes, Banten. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni madhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah, mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun PSII. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela tradisi keberagaman yang sudah berlangsung lama menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite ini diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dan Kiai Asnawi Kudus. Dengan dukungan Haji Hasan Gipo dan Haji Burhan, berhasil dikumpulkan dana untuk memberangkatkan para kiai ke Mekah.
Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Tahun 1937, Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama memelopori berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen. Mereka adalah Kiai Dahlan Kebondalem dan Kiai Wahab Hasbullah. Organisasi yang bersifat federatif itu dipelopori juga oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno dari Sarekat Islam. Seiring dengan berdirinya Majelis Islami A'la Indonesia tahun 1937, Nahdlatul Ulama membentuk Badan Wakaf yang bertugas mengurus harta wakaf untuk kepentingan sosial Nahdlatul Ulama. Atas prakarsa Ketua Tanfidiyah PBNU, Kiai Haji Mahfud Siddiq, pada masa itu juga didirikan badan-badan koperasi yang disebut Syirka Muawanah yang berkembang hingga ke cabang-cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Hindia Belanda. Pada Muktamar ke-13 di Menes, Banten, Nahdlatul Ulama membentuk lembaga pendidikan ma'arif yang langsung diketuai oleh Kiai Haji Wahid Hasim. Ketika muncul ketidakpuasan pada kondisi semasa penjajahan Jepang, tokoh Nahdlatul Ulama tampil dengan gagah memberikan prolog pada pergerakan revolusi Indonesia. Sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia pesantren dengan ditangkapnya Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari oleh tentara Jepang. Bersama peristiwa penangkapan kiai-kiai di tempat lain, Kiai Hasim Asy'ari dimasukkan ke dalam penjara di Mojokerto dan terakhir di penjara Koblen Bubutan, Surabaya selama lebih kurang 6 bulan. Hal ini sebenarnya bermula dari kegelisahan para ulama ketika Jepang memberlakukan adanya sekere, kewajiban membungkukkan badan hingga 90 derajat sebagai penghormatan pada Kaisar Jepang Tennoheika yang dianggap sebagai manifestasi keturunan Dewa Matahari. Kiai Hasim Asy'ari mendapat perlakuan yang sangat kasar. Bahkan tangan kirinya dipukul hingga pada bagian jari-jarinya memar, hancur tak bisa digerakkan. Reaksi keras datang dari para ulama. Berkat usaha Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasim, Hadratus Syekh kemudian dibebaskan. Menurut seorang putranya yang kini masih hidup, Kiai Yusuf Hasim, setelah dibebaskan dari tahanan, Jepang kemudian menawari berbagai jabatan dan mencalonkannya menduduki jabatan tinggi urusan agama di Indonesia. Tapi semuanya itu ditolak oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Semasa revolusi pecah di Surabaya berpuncak pada Perang 10 November 1945, orang lebih mengenal pengobar pejuang di Medan Laga adalah Bung Tomo. Tak banyak yang tahu bahwa pada 21 hingga 22 Oktober 1945, para ulama telah mencetuskan resolusi jihad yang ditandatangani di Bubutan, Surabaya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Resolusi itu memberikan fatwa akan pentingnya membela tanah air dari serangan musuh. Kehadiran tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di pentas sejarah memberikan bukti bahwa kaum santri adalah patriot nasionalis. Pada masa revolusi fisik, kaum santri berjuang dengan mendirikan Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin dan Laskar Sabilillah pimpinan Kiai Haji Maskur. Sejumlah tokoh seperti Kiai Haji Munasir Ali dari Mojokerto yang memimpin langsung pasukan Condromowo. Juga Kiai Haji Yusuf Hasim dan Kiai Haji Hasim Latif Sepanjang merupakan tokoh-tokoh penggerak di masa revolusi 1945 hingga 1949 itu. Tokoh-tokoh kita ini kemudian menjadi pelaku penting pada masa-masa pasca pemberontakan G30 SPKI dan penumpasan para pengkhianat bangsa.
Sejumlah situs yang menjadi bukti dalam mengiringi perjalanan Nahdlatul Ulama adalah Gedung Markas Besar Ulama atau MBU di Desa Kedung Rejo, kawasan Waru, Sidoarjo, tempat berkumpulnya para ulama se-Jawa dalam turut berjuang mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi Indonesia. Selain itu, salah satu pondok pesantren tertua yang didirikan sekitar tahun 1850-an oleh Kiai Yakub, Pesantren Panji kawasan Buduran Sidoarjo, yang pernah menjadi tempat belajar keagamaan para ulama generasi awal Nahdlatul Ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Umar Jember, Kiai Samsul Arifin Asem Bagus, bahkan Syekh Kona Khalil Bangkalan yang dianggap sebagai guru para ulama pendiri Nahdlatul Ulama pun pernah nyantri di pesantren Panji ini, yang kemudian mendirikan pesantren di Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebuah kamar Kiai Hasyim Asy'ari masih berdiri tegak di lokasi pesantren Panji hingga kini, sebagai bukti sejarah yang turut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia khusus bagi kalangan pesantren. Patut diperhatikan betapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama adalah agen-agen kebudayaan atau broker of culture dan tokoh intelektual di balik perubahan-perubahan sosial atau social of change. Mereka berkiprah di ranah pemberdayaan masyarakat lewat dunia pengajaran dan pendidikan. Tercatat sederet karya-karya yang menjadi rujukan para ulama di tanah Jawi ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kitab-kitab tersebut hanyalah sebagian contoh dari karya-karya lain yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kualitas intelektual ulama Indonesia juga mendapat apresiasi kaum muslimin di Timur Tengah. Terbukti dengan sejumlah karya ulama kita seperti karya Kiai Nawawi Al-Bantani berupa tafsir Al-Quran An-Nur atau lebih dikenal dengan tafsir Maroh Labib, dan karya Kiai Mahfudz Termas tentang Mustolah Ahadits menjadi rujukan di Universitas Al-Azhar Mesir. Sebuah kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali disarai Kiai Dahlan Jampes Kediri pun berjudul Sirajut Tholibin pernah menjadi bacaan wajib bagi pengkaji ilmu keislaman di universitas terkenal di Mesir itu. Dan di dalam semua itu, kader-kader Nahdlatul Ulama senantiasa berperan secara aktif hingga pada masa-masa perubahan di era reformasi 1998. Semua itu adalah hasil jerih payah dan perjuangan seluruh bangsa hingga mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Betapa perjuangan yang begitu gigih telah ditunjukkan para ulama dalam perjalanan negeri ini tanpa mengenal lelah, baik di bidang pendidikan, politik maupun gerakan pemberdayaan masyarakat sipil atau civil society.